Selamat pagi, Bu Helmi. Ya, selamat pagi Bu Endang. Sehat Ibu? Sehat Bu. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pendampingan 4 hari ini ya Bu ya. Ya. Tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas di LMS. Kita tinggal 2 kali lagi Bu untuk pendampingan, tidak terasa Desember nanti, akhir Desember kita sudah finish selesai. Mudah-mudahan Bu. Ya, berkah ilmunya ya Bu ya. Ya. Nah Bu, di sini sebelum Ibu praktek ke kelas, kita lakukan pra-observasi dulu ya Bu ya. Yang pertama, gini Bu, dalam melakukan supervisor ini tujuannya yaitu melihat di mana Ibu itu dalam menerapkan dari penerapan modul budaya positif, kemudian modul berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti itu dalam penerapan pembelajaran di kelas itu poin-poinnya ada 3 itu termuat di dalam pembelajaran nanti yang akan Ibu praktekkan ya. Iya. Nah, selain itu nanti saya minta RPP Ibu. Iya, siap. Oke. Kemudian di sini Bu, kedepannya saya minta izin untuk masuk ke kelas, turut belajar bersama Ibu, mendampingi Ibu, dan saya izin untuk mencatat hal-hal yang perlu saya catat ya Bu ya. Nanti akan saya nilai dan masukkan ke LMS. Iya Bu. Oke, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Dalam pembelajaran yang akan Ibu praktekkan untuk berpihak pada anak, apa tujuan pembelajaran nanti Bu? Ya baik Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran saya, pengetahuannya itu siswa menemukan informasi Bu, tersirat dan tersurat dari teks yang menyatakan kebiasaan sehari-hari. Kemudian keterampilannya itu menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar sesuai dengan pola present tense. Oke. Kemudian Bu, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu? Areanya yang saya ingin tuh anak-anak aktif Bu, aktif menyusun kata acak ya Bu ya, sehingga mereka itu jadi tahu susunan tenses untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, kebiasaan itu seperti ini, tapi dengan permainan kata acak gitu Bu. Nah itu dan dilakukan secara berkelompok. Gitu. Oke, bagus, secara berkelompok ya Bu ya. Berarti mengaktifkan di mana mereka untuk berkembang, mengeluarkan ide dan pendapat ya Bu ya. Oke, kemudian strategi yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran untuk memenuhi keberhasilan belajar tadi apa Bu? Strategi-strategi. Yang pertama saya pasti menjelaskan dulu Bu, lewat tayangan atau lewat konten sebentar gitu, mengingatkan kembali, kemudian saya tebalkan, kemudian tanya jawab, kemudian saya menerapkan permainan kartu acak, kata acak. Saya bagikan kartu-kartu itu, di situ kartunya itu nggak pas gitu Bu, nggak misalkan 7 kalimat. 1 kalimat terdiri dari 7 kata, saya beri 7 kata itu tidak. Ada 9 kata supaya ada pengecohnya. Nah disitulah keterampilan siswa, bisa nggak menyusun kata ini sesuai dengan pola. Jadi berpikir kritis ya, gitu. Oke Bu. Hal lain mungkin dalam strategi ketika anak lesu atau ketika anak yang kurang fokus, hal lain apa Bu? Ya saya pertama mungkin saya ingatkan, kemudian ayo ice breaking, supaya apa? Supaya muncul nih semangatnya. Karena memang sebenarnya ini kan berkelompok ya, jadi semua bisa menyumbangkan, tidak ada bebanan dia sendiri. Nah itu saya pakai ice breaking. Oke, kalau begitu Bu, ini kayaknya untuk pra-observasi kita sudah cukup. Itu mari kita menuju pembelajaran ya Bu. Bisa kita mulai ya Bu ya? Bisa Bu, silakan kita masuk ke kelas 71. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
morning, my student. Morning. Are you happy? Happy. Ya, sebelum kita mulai belajar, siapa yang akan memimpin doa? Ayo, Naira, apa siapa? Siapa? Sampai Naira? Ya. Naira dulu nggak apa-apa, nanti kasih. Yang lain perhatikan Naira memimpin menggunakan bahasa Inggris. Silakan Naira. Pay attention, please. Before we study, let's pray together. Pray, start. Finish. Ya, thank you Naira. Minggu depan siapa yang akan memimpin doa? Setting dulu ini. Kayaknya Anas ya. Ya. Nah, Anas besok belajar ya Anas ya, memimpin doa. Ya, sebelum belajar Ibu mau tunjukkan gambar dulu. Gambar apa ya? Sekarang ini gambar apa ya? Seperti ini. Emojinya kan apa ya? Merah. Kemudian ini apa nih? Happy. Kelihatan giginya gitu ya kalau happy ya. Yang ini? Capek. Ya, capek ya. Sekarang coba, kalian tuh ada di posisi mana perasaanmu? Sekarang bener. Sekarang coba pakai buku bahasa Inggris, gambar posisimu apa gitu, seperti apa? Nggak pakai lama, tunjukkan ke ibu. Gambarnya nggak usah bagus-bagus. Ayo, karena itu bukan guru apa? Gambar, cuman pengen tahu perasaanmu bagaimana saat ini. Pertengahan, Bu. Nggak usah, langsung aja di mana aja kemudian tunjukkan, Bu saya ini Bu, gitu. Tahu-tahu ada yang marah nggak? Gambar emojinya nggak? Iya, gambar emojinya. Gambar emojinya. Boleh, 5 detik selesai. Kalau cuma gambar, kalau suka senyum, kalau marah semangat, boleh. Depa, ayo buruan Bu. Saya senyum gimana sih? Tadi senyum gimana sih? 5 detik. Nah, lihat yang mana? Gak harus seperti ini, sesuai perasaanmu aja. Kalau aku capek tuh aku biasanya kayak gini. Silakan aja. 1, 2, 5 detik. 3, 4, 1 lagi. Ya, selesai. Tunjukkan gambar. Yang belum selesai nanti diselesaikan. Ya, tinggi. Ini Fajri. Happy. Si Dimas, coba Mas kasih tahu Dimas apa ini? Berdiri Mas, apa? Posisi Dimas apa? Ngantuk. Apa belum sarapan? Ya. Ya, tapi tunjukkan nih. Ayo tunjukkan punyamu. Punya Abi apa itu? Hah? Capek. Waduh, baru mulai capek. Apa itu Kak? Oh, masih kaget. Siapa yang mau menunjukkan sambil berdiri? Bu, saya posisinya seperti ini Bu. Ayo, Bastian, berani? Ayo tunjukkan. Loh. Naira, tunjukkan. Yang tinggi loh. Ya, udah ya, berarti kamu sudah menggambarkan perasaanmu. Akan tetapi kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, supaya kalian itu bisa mendapatkan ilmu, mestinya harus bagaimana? Berdoa. Tadi yang pertama sudah berdoa. Ketika berdoa minta apa? Minta. Iya, minta paham. Kan gitu ya, bukan minta gagal paham. Yang kedua, kamu harus fokus dan semangat. Baik ya. Coba sih sekarang mau difokuskan dulu lah. Nggak megang-megang pensil, nggak megang-megang pena. Cara fokusnya gampang kok. Nih ya. Bisa tepuk tangan? Bisa.
Coba tepuk tangan. Coba tepuk tangan ini. Gitu ya. Nah, dengarkan. Kalau ibu bilang tepuk tangan 1, nah gitu ya. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Kata kuncinya kalau ibu bilang tepuk tangan, mau 1, mau 2, mau 3, ikuti. Tapi kalau hanya tepuk, diikuti apa enggak? Enggak. Paham? Jadi siapa ini? Sudah paham? Sekarang kita lihat siapa yang fokus berhadapan dengan temannya dong. Nanti Bui nggak fokus. Jujur. Andra. Berdua. Dah ya sekarang. Tepuk 2. Tepuk 2. Gimana Ra? Iya, berarti yang lain belum fokus. Ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Siapa yang sekali lagi harus fokus. Tadi Ayo fokus. Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Yang belum fokus nanti kalau sudah selesai bahasa Inggris cepat sarapan ya. Jadi kata kuncinya adalah tepuk tangan baru ikuti. Dah kita mulai ya. Pelajaran hari ini kita melanjutkan yang kemarin yaitu present tense. Ya, catatannya tadi malam sudah dibaca? Belum. Present tense itu untuk menyatakan apa? Coba bukunya. Kegiatan rutin. Present tense itu menyatakan kegiatan rutin. Kemudian pola kalimat yang gampang diingat kemarin bagaimana? She, he, it. Kalau she, it gimana? Suka? She, he, it suka es. Kalau nggak es ya? Es. Kalau Dewi Ayu? Dewi Ayu tidak suka es. Dah. Bisa? Si suka es, Dewi Ayu tidak suka es. Itu cara 4 untuk menyatakan pakai present tense. Sekarang mau ibu setelkan video, kamu perhatikan bener nggak ya polanya, ya. Ya sekarang perhatikan kalau nanti nggak jelas, katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello things people, welcome to English Lesson. Belajar sambil rebahan ala fikih lesehan be fun. Today we're going to study about simple present tense. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense dan apa saja yang akan kita pelajari dalam simple present tense nanti. Yang akan kita pelajari dalam simple present tense nantinya adalah tentang function atau fungsinya, kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya, ada juga formulanya atau patternnya, dan yang terakhir kita akan latihan soal-soal tentang simple present tense. Yang pertama, kita akan belajar tentang fungsinya. What is the function of simple present tense? Nah, simple present tense ini biasa digunakan untuk menyatakan habit. Habit itu apa sih? Habit itu adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Contohnya adalah Cookie drinks milk every morning. Cookie minum susu setiap pagi. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap pagi atau setiap harinya. Dan yang kedua, I usually get up at 5 a.m. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Jadi semua kebiasaan yang dilakukan bangun setiap pagi jam 5 pagi. Itu tadi ya, fungsi yang pertama sebagai penyataan habitual atau kebiasaan. Fungsi
Opsi yang kedua untuk menyatakan sebuah fakta. Contohnya adalah the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Jimmy is single. Our aunt is genius. Sebuah fakta. Kemudian kita lanjut ke karakteristik atau ciri-cirinya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari simple present tense? Simple present tense mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia menggunakan kata of time berupa always atau selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, every day setiap hari, every week setiap minggu, twice a day 2 kali sehari. Kita juga bisa menggunakan misalnya once a week, sekali dalam seminggu. Nah, active of time-nya jangan lupa ya, always, usually, often, sometimes, seldom, every day, every week, twice a day. Itu active of time. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia menggunakan verb 1 ketambahan s atau es. Verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Ingat kata kerja. Contohnya kayak misalnya read, membaca. Cook, jadi cooks karena dia ketambahan s. Ada juga go menjadi goes karena dia ketambahan es. Lalu kapan sih dia bisa ditambahkan dengan s dan kapan dia bisa ditambahkan dengan es? Jadi rata-rata verb when atau verb 1 itu biasanya ditambahi di belakangnya itu ada tambahan s-nya. Namun ada beberapa verb yang berakhiran dengan s. Beberapa verb yang berakhiran dengan yang diikuti dengan s itu adalah sebagai berikut. Jadi verb yang berakhiran dengan ss, misalnya discuss, ini kan berakhiran dengan ss ya, maka belakangnya kita tambahin dengan s. Verb yang berakhiran dengan ch. Nah ya, udah ya, kita materinya kan sampai itu ya. Ya. Nah, ini yang minggu kemarin Ibu jelaskan lagi. Sekarang kita sudah punya pola ini. Jadi kalau she, he, it, ya kan, she, it, tambahkan s atau s kalau kata kerjanya berakhiran huruf itu, ya kan? Bisa nggak sekarang? Nih, sekarang. Kalau Ibu menuliskan begini, wash. Di sini Tina ada wash. Dikasih tambahan s atau is? Is. Kalau Tina and her sister ditambah s atau is atau tidak ditambah apa-apa? Tidak ditambah apa-apa karena dia memakai pola ya Dewi Ayu tidak suka es. Paham ya? Nah, hari ini kita mau belajar ya menyusun kata acak menjadi kalimat menggunakan pola present tense. Ya, paham? Nah, nanti jadi Ibu kasih kata acak, kalian susun sesuai dengan pola present tense. Perhatikan kata-kata kerja yang berakhiran huruf-huruf s, sch ya. Tuh. Kemudian Contohnya teach, maka belakangnya kita tambahin s. Yang berakhiran dengan sh, misalnya brush, kita tambahin dengan s. Yang berakhiran dengan x, kita tambahin dengan s. Yang berakhiran dengan o, misalnya do, jadi does, kita tambahin dengan s. Selain itu, hanya kita tambahkan dengan s saja. Misalnya read jadinya reads, cook jadi cooks, eat jadi eats, cuma ditambahin s belakangnya. Ingat karakter yang pertama, ciri yang pertama menggunakan active of time seperti berikut. Udah ya, sampai verbal dan nominal. Nanti lihat ke kata acak yang Ibu bagikan, dia masuk ke kalimat verbal atau nominal ya. Nah sekarang, dari sini siapa yang belum paham? Ayo, siapa yang belum paham? Apa nanya? Nanti Ibu jelaskan. Tujuan hari ini apa tadi? Menyusun kata acak menjadi kalimat dengan menggunakan pola present tense. Perhatikan subjeknya, masuk ke she, he, it atau Dewi Ayu. Paham? Siapa Anas paham Nas? Nah, kemudian Ibu tanya, Cikal paham nggak Kal? Paham.
Sekarang buat satu kelompok 8 atau 7 siswa ya. Kemudian nanti pilihlah kelompok yang kamu nanti kan dipresentasikan ya hasilnya ya. Pilih, aku pengen mempresentasikannya nanti dengan mengucapkan secara lisan atau ditulis atau dengan gerakan. Nah, contoh ya. Ya, jadi aku main aja, ya. Pilih aja nanti kamu mau mempresentasikan lewat apa? Lewat tulisan, lewat berbicara, atau lewat gerakan. Kalau gerakan gimana, Bu? Misalkan kalimat acaknya, misalnya ya, Mr. Gunanto, gitu ya. Kemudian di sini Matt, kemudian di sini As, kemudian Ticis. Setiap hari apa Pak Gunanto ngajar bahasa Inggris? Matematika? Senin ya. Misalkan dia Senin, Monday. Nah, sekarang gimana nih nyusun kalimat ini? Ada Mr. Gunanto, ada Matt, ada As, ada Ticis, ada Monday. Susunannya gimana? Siapa dulu yang pertama? Orangnya kan? Siapa? Mr. Gunanto. Terus stopnya mana? Ya. Di sini kan langsung ibu kasih ES ya. Ticis, Matt. Kalau kasihnya apa? Objek pronoun kan? Pak Gunanto mengajar matematika siapa? Di situ kan as, berarti tetap aja tulis as every Monday. Nah, nanti kalau sudah kesusun, silakan presentasikan. Bu, kelompok kami mau lewat tulisan. Kalau tulisan harus nulis begini. Kalau berbicara, katakan. Kalau mau tampil pakai gerakan, silakan. Kan dituju ya, misalkan ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 orang maju. Yang pertama Mr. Gunanto, yang kedua Ticis gitu ya. Paham? Sekarang silakan membuat kelompok. Yang kelompok menulis siapa? Yang kelompok bergerak siapa? Yang kelompok berbicara siapa? Oh, kelompok menulis. Bu, kalau menulis semua boleh? Ya boleh, namanya semau kalian toh. Boleh. Ayo, 8 di sini. Kita mau pemilu loh. Ayo. Dah. Fungsinya dimepetin aja biar ada cepat. Menjadi 4 kelompok ya. Ibu bagikan. Kamu kelompok mana, Jri? Java sama siapa? Ayo 8. Samara sama siapa, Ra? Menulis ya? Itu ya. Nih, ini sebenarnya ya. Nanti di sini. Oke. Java, sebaiknya ke sana, sini panas. Ya. Di dalam plastik ini ada kata acak, ya. Jadi sudah ada subjek, ada verb, ada atom of frequency, kemudian ada atom of time.
ya. Silahkan disusun di styrofoam yang sudah Ibu berikan. Ya. Kemudian nanti dikasih jarum kalau sudah tersusun. Ini jarumnya atau pakunya. Silakan susun yang ada dua hasilnya. Ayo disusun. Ini siapa orangnya dulu? Ya udah nggak apa-apa. Dilihat susun panas. Semua. Di situ verbnya ada studies ya, kemudian studies gitu ya. Nah, sambil dilihat catatannya kemarin. Ya. Nih, coba perhatikan. Nih ya, susunannya seperti ini. Jadi always tadi sudah dijelaskan ya di video. Always, sometimes, often itu adverb of frequency. Posisinya seperti itu. Dan perhatikan subjeknya. Sekarang tidak pakai lama, itu cuma 2 menit selesai. Susun. Ya, bagaimana? Tidak semua harus terpaku ya, karena itu kan ada kata kerjanya ada berapa itu. Sesuaikan dengan subjeknya. Ayo. Catatannya dilihat. Ayo, Pak. Ayo coba cek. Tadi itu apa, Bu? Siapa yang tahu tadi itu apa? Baca. Ayo. Pakai kamusnya mana? Tuh, pakai yang sudah bawa HP boleh. Ketik. Oh, oven itu apa? Ayo. Boleh pakai HP. Yang juara 1 nanti. Nyalon jadi ketua OSIS tahun depan ya yang. Ayo. Posisinya perhatikan contoh yang Ibu berikan di papan. One, 1, hitungan ke 10 selesai. Subjek tentukan dulu adverb of frekuensinya, verbnya, objeknya, baru adverb of time. Sudah 1 ya tadi ya? 2. Ada adverb of frekuensinya?
Hah? Ini apa yang dalam? Artinya apa? Loh, pakai kamus. Oh, kenapa? Itu pakai kamus. Open tuh. Ya wes buka. Itu kan ada satu lagi, Wi. Kenapa harus nunggu? Apa? Hah? Sudah satu ya tadi ya. Kemudian 2 ya, itu 2. Dan waktu terus berjalan. 5. Dipepet-pepetin jarumnya. Sampai saya kalau jarumnya kurang nggak apa-apa, ininya apa? Tulis pakai buku dulu. Nanti kalau itu gantian jarumnya. 6. Ya. 7. Nih jarumnya. 8. Tinggal detik ini. 9. Hah? Kurang berapa? Kurang banyak? 9. Ya, 10. Stop semua. No writing, no apa ya namanya, packing your nail. Ya, stop cikal, nggak apa cikal tadi ada kesalahan saya nih. Sekarang kelompok penulis siapa? Nah, ini Papa sudah menulis. Ini kelompok mau berbicara atau gerak? Berbicara. Tempat cikal nanti aja cikal ya. Dan sekarang silakan kelompok Naira, kelompok Tata maju bawa itunya. Kelompok Pak Jeri juga Jeri. Ya, enggak satu aja. Nulisnya serentak supaya tidak kelihatan contek. Ini Naira nih. Naira ya. Ini Tata. Pak Jeri sendiri. Yang baca kamu. Pak Jeri bacanya nanti ya Jeri. Ayo. Bu. Kasih jalan dong. Aku nulis wae, Bu. Enggak apa-apa, kamu ngomong malah di sini yang berdiri. Enggak apa-apa. Bawahnya. Pak Jeri, berdiri Jeri. Ibu hitung ya, kalau sudah ibu hitung baru tulis biar tidak. Ya. Pak Jeri tidak boleh ditukar-tukar ya. Ya, 1, 2, 3, tulis. Ya, tulis. Pak Jeri, coba Jeri, kuat kamu membacakan. Maju ke sana Jeri. Maju ke sana. Ya, yang kuat. Aku ada momen video met with where Nih, Pak Jeri sudah membacakan, benar nggak? enggak. Suaranya kurang di. Coba saya jelet. Pan, kur bocor Pan. Yang kuatan. Apakah suara saya bisa didengar gitu dulu Pan?
Adam studies math with her sister. Ya, Adam often studies math with her sister. Katanya si Revan ya. Punya kata selesai, thank you. Tepuk tangan dulu. Silakan. Sekarang coba kita turunkan punyanya Revan. Adam, gimana Pak? Supaya kita lihat, sudah dibacakan ya. Yang buat lagi Pak, bacakan lagi Pak. Ada. Often studies. Terus math with her sister. Sekarang turunkan tulisanmu ini, mana yang paling tepat. Pertama subjek. Subjek bisa her sister, bisa Adam, Bu. Oke. Ya. Tapi pilih salah satu dong. Ini bagaimana kalau dua? Harus satu. Berarti kita pakai Adam dulu ya. Misalkan pakai Adam. Apa? Oh, yaudah nih, satu nih, ada, benar nggak? Kemudian adverb of frekuensinya apa dalam kalimat acak itu? Kata acak itu apa? Ini kan, often kan? Ya. Kata kerjanya suka S atau tidak? Suka, karena siapa orangnya? Ada masuk kelompok si Iit atau Dewi Ayu? Si Iit. Oke, berarti studies. Nah, bisa dilihat ya. Oh, punya aku enggak ada di kelompok ini. Ada itu kelompok si Iit. Dia suka S. Kalau berakhiran Y, kemarin di mana? Y-nya diganti I. Ditambah apa? Setelah I diganti ES. Belajar apa? Matematika dengan saudara perempuannya. Kelompok mana yang benar? Kelompoknya Revan. Ya, give applause. Iya. Yang lain masih harusnya tetap semangat. Nanti akan tempat cikal juga benar ya kalian. Ada study. Ada laki atau perempuan? Kelompok si Iit atau Dewi Ayu? Oh, kata cikal. Besok Adamnya suruh buka celananya gitu ya kali ya. Si kelompok cikal bingung. Adam tuh laki atau perempuan katanya ya. Jadi perlu diingat ya. Si Iit pakai S, suka S, Dewi Ayu tidak. Baiklah, nanti akan Ibu kasih tugas lagi tetap berkelompok. Ya, sekarang Ibu mau tanya dari setiap kelompok, ayo mengungkapkan apa yang kamu dapat dari pembelajaran ini. Oh, sabar apa? Sesuatu yang positif. Apa yang kamu dapat? Siapa yang berani mengungkapkan? Ayo. Setiap kelompok dong. Apa Andra? Lelah karena tadi apa kelompok Andra? Ada kekeliruan dalam katanya ya cikal ya, katanya banyak. Padahal itu tadi ibu nyari itu. Kelompok Revan, apa yang bisa kamu ungkapkan? Kelompok Jering, happy. Oh, kelompoknya Pak Jering apa Jering? Happy karena dia menang gitu ya. Betul lah. Mana Ira apa? Kesel karena ya. Nah, sekarang seandainya Ibu kasih win, di sini bisa kepisah ya Raya. Oke, ya. Besok minggu depan akan Ibu cermati lagi. Oke, thank you my student. Jadi sekarang ayo kita simpulkan pelajaran hari ini, present tense. Gimana? Kalau present tense itu untuk apa? Menyatakan kebiasaan. Ini kan kebiasaan toh? Adam sering belajar matematika dengan saudara perempuannya. Kebiasaan ya. Jadi Bu, si Andra itu biasa ngantuk kalau pelajaran bahasa Indonesia. Nah itu besok kalau ngomong pakai bahasa Inggris harus menggunakan pola present tense.
Terus kalau kelompok Dewi Ayu suka es atau tidak? Tidak. Kalau kelompok Sihir? Suka. Terima kasih. Jadi sudah paham ya? Yang belum paham nanti akan Ibu tetap kasihkan materinya lewat HP, tapi lewat di rumah bukanya ya. Oke, thank you. Ada yang mau tanya? Jelas? PR juga sudah Ibu siapkan, tapi minggu depan kita masih membahas ini dan tetap per kelompok untuk maju seperti itu. Ya. Oke, thank you. I think enough. Dengarkan satu lagi. Supaya lelahnya hilang. Masih yang kayak tadi. Kalau tepuk tangan satu, tepuk tangan. Kalau hanya tepuk, don't do it. Do you understand? Ngerti? Ya. Semua coba. Gak ada yang megang apa-apa. Jadi fokus. Ya. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk 3. Hanya 1 Wahyu. Ya. Lain kali Wahyu tetap fokus ya. Oke, I think enough. Ya, nggak ada yang tanya ini, nggak ada yang tanya. I think enough for today. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Kita kali ini pasca observasi setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas tadi ya. Iya Bu. Sangat bagus Bu hasil dari pembelajaran Ibu. Sepertinya hanya kurang sedikit. Secara keseluruhan sudah bagus. Pembelajaran berdiferensiasinya sudah muncul. Terusan KSE-nya tadi kan fokus. Ibu kasih ice breaking yang berbentuk tepuk fokus. Nah, itu juga sudah mengena. Kemudian budaya positif, Ibu menertibkan anak tadi sesekali menghampiri juga sudah mengena. Nah, di sini ada hal catatan yang sedikit saja dari saya yang kurang. Di awal Bu, untuk penerapan disiplin di awal-awal tadi saya menemukan murid Ibu mohon maaf mungkin kurang siap gitu ya, sehingga memakai jepit rambut. Kebetulan saya lihat anak itu jepitnya lepas, akhirnya dia nggak melanjutkan permainan jepit. Laki-laki loh Bu tadi di kepalanya mainan jepit rambut. Nah itu Ibu kurang sedikit menerapkan disiplin, mendisiplinkan anak, itu aja. Kemudian yang kedua, dalam catatan pengamatan saya ini ada 2. Yang pertama kedisiplinan tadi untuk mendisiplinkan murid. Kemudian yang kedua memotivasi, di mana Ibu tadi ketika di akhir kurang memotivasi anak untuk mendorong perilaku belajar mereka, menyampaikan ekspektasi, penguatan gitu loh. Jadi ibu tadi kayaknya nggak ada gitu untuk memotivasi seperti itu, dan Ibu memberikan penjelasan, rangkuman, refleksi. Sudah saya tunggu-tunggu, mana anak-anak biasanya kan menyemangati terusan belajar di rumah yang rajin atau bla bla dengan kata-kata penguatan, mendorong perilaku untuk belajar gitu loh. Itu yang kurang, itu aja sih Bu. Semuanya sudah bagus, tersusun rapi. RPP-nya saya lihat juga sudah cukup bagus. Nah di sini Bu, itu catatan refleksi saya ya Bu ya. Topik percakapan yang dan catatan ini tadi adalah dimana Ibu tadi kan kurang memotivasi, kurang mendisiplinkan ya, topiknya itu tuh 2 itu aja kan saya temui. Nah rencana tindak lanjut Ibu apa dalam kedepannya?
dari hasil ini Bu ya, Ya. hasil observasi Ibu yang memang sudah ditemukan ini, strategi saya untuk mendisiplinkan anak ya akan saya ini dulu perhatikan dari pengamatan gitu Bu, Ya. dari pengamatan apakah siswa ini benar-benar sudah siap gitu Bu, dari tampilan, dari kerapihan gitu Bu, supaya semua tercapai. Mungkin tadi memang saya kurang mengamati gitu loh. Jadi kayak fokus langsung ke materi gitu-gitu. Ya. Kemudian yang terakhir karena tadi apa ya, kan harus kita memotivasi ya Bu ya. Iya. Tapi saya tadi kurang karena apa ya, kayak waktu memang harus cepat karena akan ada pemilu. Kemudian karena bekerja kelompok ya, saya ngelihatnya ini kayak anak itu udah pada bisa gitu. Jadi saya nggak sempat membicarakan ayo belajar lagi, hanya nanti PR-nya minggu depan ada lagi kegiatan yang lebih seru, hanya ke situ gitu. Jadi akan saya ingatkan bahwa Tetap memotivasi. dipelajari lagi supaya kedepannya minggu depan lebih maksimal. Itu mungkin seperti itu Bu. Oke Bu, terima kasih untuk tindak lanjut Ibu. Ini saya cukupkan untuk pendampingan keempat ini ya Bu Ya, ya. terima Untuk kasih, pendampingan kelima nanti Ibu persiapkan teman yang Ibu coaching tadi, terusan dihadirkan ke saya, mungkin videonya, hasil coachingnya ya Bu ya. Oh iya Bu. Nanti akan saya lihat ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama, Semangat Bu. ya Bu ya. Semangat. Tinggal 1,5 modul. Iya. Iya.